nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita agama ini, dan tiada kami memperoleh petunjuk sekiranya Allah yang tidak memberi petunjuk. Segala puji hanya kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Babo Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan salat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian ba'da subuh pada hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Asma Andre. Alhamdulillah Ustadz telah di depan kita semua dengan tema meraih kelezatan ibadah. Sebelum Ustadz menyampaikan bahasannya, baik kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Ustadz kami persilakan dengan alokasi waktu 1 jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 10 menit. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah. Jadi jangan pernah seorang muslim menganggap suatu ibadah adalah beban. Bahkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita sebagai seorang muslim adalah karunia di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memerlukan ibadah kita. Bahkan kitalah yang berhajat, sangat memerlukan ibadah tersebut. Kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan manusia ini fakir. Antumul fuqara, kalian ini fakir. Dalam keadaan sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan bahwasanya Dia adalah Maha Kaya. Ibadah pada hakikatnya adalah pemberian karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu seorang hamba, seorang muslim bisa memperbaiki dirinya dalam makna dengan ibadah tersebut akan terhapuskan dosanya dan terangkat derajatnya. Dan di sana ada satu hal yang juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang terpilih, yang sudah sampai kepada tingkat lanjut, yakni mereka akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Kelezatan di dalam beribadah tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali kemudian apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keikhlasan dan mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, andai kata ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi dua persyaratan ini, dan bersamaan dengan itu dia merasakan kelezatan di dalam peribadatannya, maka sesungguhnya kelezatan tersebut tidak bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kelezatan tersebut berasal atau bersumber dari syaitan. Betapa banyak seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia merasa senang, merasa tenang, merasa kelezatan di dalam kemaksiatan tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak kita pungkiri. Ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan, hatinya merasa tenang. Ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan, dia merasa lezat, merasa nyaman di atas kemaksiatan tersebut. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kelezatan yang diperoleh dengan sebab kemaksiatan adalah sementara. Adapun azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan atasnya akan berlanjut. Kelezatan yang diperoleh dengan sebab kemaksiatan itu sementara. Sedangkan azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya akan berlanjut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mampu menegakkan ibadah. Karena pada hakikatnya itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku saja. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang hamba, seorang muslim seharusnya berusaha kemudian untuk mengupgrade ibadahnya. Jangan kita cukup puas di dalam bentuk yakni semata-mata menunaikan kewajiban atau menunaikan yang sunnat. Walaupun ini apabila seseorang hamba mengerjakan ibadah dengan tujuan menunaikan kewajiban atau menunaikan yang sunnat, itu pun sudah terpuji. Tetapi jangan pernah merasa puas sampai ke titik itu. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, secara kenyataan saya pernah merasakannya. Mungkin Anda juga pernah merasakannya. Apabila kita berhenti kepada titik hanya menunaikan kewajiban atau mengerjakan perkara yang sunnat, maka ibadah tersebut terkadang tidak menimbulkan kesan. Pada saat yang lain, na'udzubillah min zalik, kita akan merasa bosan. Coba jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu dijawab secara lisan, jawabannya cukup di hati atau di benak saja. Pernahkah kita mengalami kebosanan di dalam membaca Al-Quranul Karim? Pernahkah kita mengalami kebosanan di dalam berjalan menuju ke masjid untuk menegakkan sholat 5 waktu? Pernahkah kita mengalami kebosanan ini dan itu ketika hendak mengerjakan ibadah? Bukankah kemudian kita berhenti membaca Al-Quranul Karim? Banyak sebabnya, di antaranya kalau kita telisik lebih lanjut, perasaan bosan. Perasaan bosan ketika membaca Al-Quranul Karim. Kalau kemudian pertanyaannya kita balik, pernahkah kita bosan, yakni memperhatikan berita-berita yang ada di gadget kita? Kalau jawabannya tidak, maka kalau kita telisik lebih lanjut, kenapa kita tidak pernah merasa bosan melihat layar HP kita? Karena ada perasaan nikmat, perasaan senang, hobi, mencandu. Terkadang ada perasaan kurang ketika kita tidak melihat gadget kita dalam interval 10 menit. Kok bisa seperti itu? Jawabannya sudah saya sampaikan tadi. Karena kita telah sampai kepada tingkatan mencandu terhadap gadget kita. Lalu bagaimana cara kita agar kemudian saya tidak pakai istilah mencandu, karena candu ini kesannya negatif. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada tingkatan
bukan hanya mengerjakan ibadah dengan tujuan menunaikan kewajiban atau menunaikan yang sunnat, tetapi kita mengerjakan ibadah tersebut supaya bisa kita rasakan kenikmatannya yang akan meninggalkan kesan di dalam hati kita, membawa pengaruh di atas tindak tanduk kita. Maka atas itulah kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya sebagai orang yang berbicara, menyampaikan materi ini di hadapan Anda, telah sampai kepada tingkatan merasakan kelezatan ibadah. Sama sekali tidak. Ini perkara yang senantiasa harus kita usahakan. Mungkin pada suatu saat kita merasakan kelezatan ibadah, di saat yang lain tidak. Maka setiap saat ini harus kita usahakan. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya telah merasakan kelezatan ibadah dalam seluruh peribadatan yang saya tegakkan. Tetapi ini salah satu di antara bentuk saling memberi nasihat di atas kebaikan dan saling menasehati di atas kesabaran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kelezatan beribadah ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara agar kita sampai kepada derajat merasakan kelezatan ibadah, ada hal-hal tertentu yang mesti saya sampaikan. Bahwasanya kelezatan ibadah ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dia tidak satu bentuk. Berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan berbeda-beda pada satu orang yang sama, pada satu kesempatan dengan kesempatan yang lain. Kelezatan beribadah, kesan, efek yang ditimbulkan dari ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman. Jadi di sana dipersyaratkan yang mengerjakan amal tersebut harus dalam keadaan beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam keadaan beriman. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Anda jangan heran apabila ada seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, dia mengerjakan amal soleh. Dan bersamaan dengan itu dia nampak kelihatannya merasakan kelezatan di dalam ibadahnya. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelezatan ibadah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Yang dia mengerjakan amal soleh. Dan tidaklah amal soleh dikatakan sebagai amal soleh kecuali ikhlas mengerjakannya dan mengikuti tuntunan syariat Rasulnya. Dan dia dalam keadaan beriman. Kita sampaikan tadi bahwasanya kelezatan beribadah antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Bahkan antara orang yang sama pun dia bisa merasakan perbedaan. Coba, betapa lezatnya kita sholat ketika menghadap langsung ke Ka'bah. Kok bisa? Betapa lezatnya kita beribadah di bulan Ramadan kemarin. Dan nampaknya ada perbedaan ketika kita sholat tidak menghadap Ka'bah secara langsung. Yakni Ka'bah ada di hadapan kita. Nampaknya ada perbedaan ketika kita membaca Al-Quran tidak di bulan Ramadan. Padahal yang membaca sama-sama saya. Padahal yang sholat sama-sama kita. Ini menunjukkan apa? Yakni kelezatan beribadah antara satu orang dengan orang lain berbeda.
Bahkan pada orang yang sama suatu saat dia merasakan kelezatan, pada saat yang lain tidak. Apa yang membedakannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahuwa mu'min wa huwa mu'min. Dia beriman. Kenapa dikatakan keimanan inilah yang membedakan? Karena keimanan itu bertambah lagi berkurang. Kapan kemudian seseorang bertambah keimanannya dan dia mengerjakan amal soleh, maka akan terasa kelezatan ibadah tersebut. Semakin kuat keimanannya, semakin lezat ibadah yang dia kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhabarkan apa dampak positif dari seseorang yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik baginya di dunia, dan di kehidupan akhirat akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam keadaan dia beriman, maka efek baiknya dia akan merasakan ketenangan. Dia merasakan kehidupan yang baik di dunia. Dan di antara bentuk kehidupan yang baik di dunia adalah ketenangan hati. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sering kita jumpai di dalam hadis-hadis Rasulullah, beliau mengatakan kepada Bilal, Bilal bangun. Pada saat tersebut, para sahabat tidak ada yang mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Kecuali kemudian Rasulullah kabarkan atau perintahkan kepada salah seorang di antara mereka untuk menegakkan azan. Sangat dimaklumi jemaah, pada saat itu tidak ada yang namanya jam. Maka mengetahui masuknya waktu sholat, ya, ini semata-mata kemudian pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan kepada Bilal, Bilal bangun. Tegakkanlah azan dan tenangkanlah hati kita di dalam aktivitas mengerjakan sholat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah beliau yakni Rasulullah. Beliau merasakan kebahagiaan, kelezatan di dalam mengerjakan sholat. Dan tidak kita ragukan, sama sekali tidak kita ragukan bahwasanya beliau adalah hamba yang paling soleh. Beliau adalah hamba yang paling beriman. Beliau adalah hamba yang paling soleh. Beliau adalah hamba yang paling beriman. Maka sesuai dengan kadar kesolehan beliau, sesuai dengan kadar keimanan beliau, maka sesuai dengan itu pula beliau merasakan kelezatan di dalam beribadah, contohnya sholat. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana perkataan para ulama, hal ini yakni hadis tersebut, wahai Bilal, bangunlah, tegakkanlah azan, azanlah engkau. Karena sesungguhnya kita akan merasakan kelezatan di dalam ibadah sholat. Hal ini sebagai dalil atas apa yang beliau temukan di dalam sholat. Bahwasanya beliau merasakan ketenangan, beliau merasakan kegembiraan, beliau merasakan kelezatan di dalam aktivitas sholatnya. Dan ini juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh, salat itu perkara yang tidak mudah, tidak gampang, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Mudah Ustadz bagi saya sholat, tinggal ngambil wudhu, pakai pakaian yang menutup aurat, menghadap kiblat sholat. Iya, kalau itu mengerjakan sholat. Tetapi menegakkan sholat bukan perkara yang mudah. Kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesungguhnya demikian itu sungguh sangat berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan sholat
yang sampai kepada derajat menegakkan sholat, bukan hanya sekedar menunaikan atau mengerjakan sholat, itu perkara yang berat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang wafat pada tahun 18 Hijriah, menjelang wafatnya beliau menangis. Muadz bin Jabal yang wafat tahun 18 Hijriah, menjelang wafatnya beliau menangis. Sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, teman-teman Muadz bin Jabal, bertanya kepada Muadz bin Jabal, sebab apa engkau menangis? Padahal engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau adalah da'inya Rasul, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan lewat lisan Rasulnya untuk mengutus engkau ke negeri Yaman. Lalu berapa banyak orang-orang yang telah masuk Islam lewat perantaraan wahai Muadz? Mengapa engkau menangis? Jadi teman-temannya ini mengingatkan bahwasanya Muadz bin Jabal melakukan banyak kebaikan. Beliau adalah sahabatnya Rasul, orang yang paling fakih dari kalangan umat ini, orang yang paling mengetahui halal dan haram. Bahkan Yaman atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi negerinya kaum muslimin lewat perantaraan dakwahnya Muadz bin Jabal. Yaman itu jemaah, itu ahli kitab. Pada zaman Rasulullah ahli kitab. Kebanyakannya mereka adalah Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah utus Muadz bin Jabal ke Yaman. Maka semuanya atas keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dakwahnya Muadz bin Jabal, maka kita jumpai sekarang Yaman menjadi salah satu negerinya kaum muslimin. Para sahabat Muadz bin Jabal mengingatkan kepada Muadz bin Jabal, mengapa engkau menangis? Padahal pahala kebaikan yang beliau kerjakan sedemikian banyak. Tidak ada satu peperangan yang dijalani oleh Rasulullah yang dikatakan oleh para ulama 28 peperangan Rasulullah, maka Muadz bin Jabal pasti ikut di dalamnya. Sebab apa engkau menangis? Apa kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, saya menangis bukan karena hendak meninggalkan dunia ini dan kesenangannya, tetapi saya menangis karena akan meninggalkan kehausan di siang bolong yang sangat panas. Maksudnya apa? Muadz bin Jabal merasa sedih meninggalkan puasa di tengah hari. Saya menangis karena akan meninggalkan sholat malam di musim yang sangat dingin. Dan saya menangis karena akan meninggalkan keadaan berdesak-desakan di halaqah ilmu. Jadi Muadz bin Jabal menangis bukan karena akan meninggalkan anak istrinya. Muadz bin Jabal menangis bukan karena hendak meninggalkan usahanya. Muadz bin Jabal menangis bukan karena hendak meninggalkan rumahnya. Bukan itu yang menyebabkan Muadz bin Jabal menangis. Bukan karena harta yang hendak dia tinggalkan. Bukan karena anak istrinya. Bukan karena perniagaannya. Muadz bin Jabal menangis karena dia akan meninggalkan kenikmatan mengerjakan puasa di siang hari. Kenikmatan berdiri di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud. Kenikmatan berdesak-desakan di majelis ilmu untuk belajar. Belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya para penduduk dunia ini, para penduduk dunia yang miskin, mereka keluar dari dunia sementara mereka tidak mencicipi apa yang enak dari dunia ini. Ini orang miskin. Kalau kemudian dikatakan jemaah rahimani wa rahimakumullah, siapa sih yang miskin itu? Mungkin kita akan mengatakan sebagaimana jawaban sahabat yang pertama kali Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut lagi miskin? Para sahabat mengatakan mereka adalah orang yang tidak memiliki harta, usahanya pailit ya Rasulullah. Kata Rasul, bukan seperti itu orang yang miskin, bangkrut, pailit. Bukan itu. Orang yang miskin itu kata Rasulullah adalah orang yang mati dalam keadaan menzolimi manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan adili dia.
Dan hadisnya panjang. Nah ini juga dikatakan oleh sebagian ulama salaf, para penduduk dunia yang miskin, definisi miskin di sisi mereka apa jemaah? Para penduduk dunia yang miskin, mereka adalah orang yang keluar dari dunia, sementara mereka tidak merasakan hal yang paling enak di dunia tersebut. Ditanyakan kepada sebagian di antara mereka, apa yang paling enak di dunia tersebut? Mencintai Allah, mengenalnya, dan mengingat Allah, serta yang semisalnya. Jadi jemaah, andai kata kemudian ada seseorang yang paling kaya di muka bumi ini, ada orang yang paling kaya di muka bumi ini, sudah bergeser ya urutan orang terkaya di muka bumi ini bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu, bergeser ya, dikeluarkan rilisnya secara resmi oleh majalah Forbes, betul? Si Elon yang paling kaya di muka bumi ini pada hari ini. Hah? Iya toh? Selama ini bukan dia, tetapi dia sudah menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Anggaplah benar. Anggaplah benar. Dan apa yang dikeluarkan oleh majalah sekelas itu secara kenyataan ilmiah memang mendukung. Tetapi andai kata dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi secara harta, tetapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang miskin. Sebagaimana andai kata ada orang yang paling miskin secara harta di muka bumi ini. Siapa orang yang paling miskin? Allahu a'lam. Selalu yang disurveikan yang paling kaya, yang paling miskin selalu dilupakan. Andai kata kemudian ada survei, muncul ada orang yang paling miskin di muka bumi ini, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mengerjakan amal soleh, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, lagi mengingatnya, dan kemudian dia mati, maka pada hakikatnya dia bukan orang yang miskin, orang yang paling kaya. Ini definisi miskin dan kaya di sisi para ulama kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya apa? Bahwasanya keimanan itu kalau benar-benar ada, maka akan dirasakan lezat lagi manis oleh seseorang. Jadi keimanan itu apabila benar-benar ada pada diri seseorang, maka akan dirasakan lezat dan manis oleh orang tersebut. Apa kata beliau? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini benar-benar ada dalam keadaan yang paling baiknya, maka seorang hamba akan merasakan lezatnya keimanan. Yang kata para ulama semisal Imam Nawawi, itu betul-betul dirasakan lezatnya keimanan. Betul-betul dirasakan manisnya halawatah, itu artinya manis atau lezat. Betul-betul dirasakan lezatnya keimanan. Betul-betul dirasakan manisnya keimanan di dalam hati. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian ada seseorang bertanya kepada seorang muslim yang lain, Anda beriman kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul, saya beriman kepada Rasul. Nauzubillah kalau dia mengatakan saya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kufur dia dengan sebab ucapannya. Kita kemudian kalau ditanya misalnya, apakah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Maka seharusnya kita mengatakan kita beriman. Terlepas apakah boleh mengucapkan istisna di sana insya Allah atau tidak. Iya kan? Jangan sekali-kali kemudian ditanyakan kepada kita, Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Nauzubillah. Anda beriman kepada hari akhir? Tidak, saya tidak beriman kepada hari akhir. Ini kekufuran. Tapi kalau kemudian pertanyaannya dilanjutkan, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Iya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu apakah Anda merasakan kelezatan keimanan kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati Anda? Kira-kira bagaimana jawaban kita? Kira-kira bagaimana jawaban saya? Maka seseorang yang betul-betul beriman dengan keimanan yang benar,
maka dia akan merasakan kelezatan keimanan. Yang kata Imam Nawawi, betul-betul dia rasakan. Betul-betul dia rasakan di dalam hati dia. Ini jemaah PR besar buat saya. Ketika setiap saat kita mempelajari rukun iman, rukun Islam, setiap saat kita mengerjakan sholat, tetapi kita belum sampai kepada tingkatan apa yang Rasul katakan, arihna bis sholat. Dijadikan kesejukan di dalam pandangan mataku dan hatiku di dalam sholat. Ini PR besar. Kenapa kita belum sampai kepada titik seperti ini? Apa sebabnya? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada hal-hal yang atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kelezatan di dalam beribadah. Kelezatan di dalam beribadah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tetapi bukan berarti seorang hamba tidak wajib mengerjakan ikhtiar. Maka di sana ada ikhtiar, ada usaha-usaha, ada sebab-sebab yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba yang insya Allah ta'ala akan menghasilkan kelezatan di dalam beribadah. Yang pertama, di halaman berikutnya yang pertama, memaksa jiwa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai jiwa itu tunduk dan terbiasa. Jemaah manusia itu, kita ya, itu sangat terpengaruh oleh berbagai macam keadaan, lingkungan, teman, hawa nafsu, syaitan, dan macam-macam yang mempengaruhi kita. Maka kita, saya dan Anda semua harus memaksa jiwa kita. Harus memaksa jiwa kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita paksa. Mungkin awalnya berat. Mungkin awalnya tidak ikhlas. Mungkin awalnya akan merasa susah. Tetapi jangan menyerah, paksa. Karena kata para ulama, jemaah rahimani wa rahimakumullah, hawa nafsu itu bagaikan kuda liar. Kalau tidak ditundukkan, dia akan liar terus. Kalau sekali berhasil kita tundukkan kuda liar tersebut, maka dia akan mengikuti. Makanya dikatakan di sana, kadang di awal-awal jiwa akan memberontak, susah. Coba kita punya apa? Punya dalam tanda kutip kekerasan sikap terhadap diri kita sendiri. Saya harus baca Al-Quran dalam sehari 1 juz. Harus itu. Paksa jiwa kita. Saya harus datang ke majelis ilmu dalam sepekan, apa sekali atau 2 kali. Saya harus datang, yakni mengerjakan sholat berjamaah apabila kemudian memungkinkan. Jangan diikuti bisikan, ya nanti saja. Jangan diikuti besok bisa. Jangan diikuti, nggak apa-apa, sholat di rumah juga nggak apa-apa, sah. Betul, sholat di rumah sah. Betul, misalnya ada yang berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnat mu'akadah. Tetapi jangan diikuti, tundukkan hawa nafsu di dalam masalah itu. Dan perkara ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menuntut kesabaran. Dan betul-betul kuat di dalam kesabaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seseorang yang berjihad menjaga perbatasan negeri-negerinya kaum muslimin memerlukan 2 macam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran. Ada 2 kesabaran disebutkan di dalam surat ini, ayat ini. Maka kesabaran yang pertama bukan kesabaran yang kedua. Kesabaran yang pertama bukan kesabaran yang kedua. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hendak mengucapkan satu kesabaran diulangi 2 kali. Maksudnya apa? Terkadang kita mengatakan kepada anak kita, "Nak, pergi sekolah." "Nak, pergi sekolah." Kita mengucapkan 2 kali, tapi tujuannya satu, agar anak kita bergegas pergi sekolah. Betul? Nak, berangkat sekolah, nanti terlambat. Nak, berangkat sekolah,
Udah jam berapa ini? Ucapannya sama, berangkat sekolah. Tetapi diucapkan 2 kali. Tapi tujuannya sama. Tetapi kata para ulama di dalam ayat ini, disebutkan 2 kali kesabaran, dan 2 kesabaran ini bukan atas kesabaran yang sama. Lalu apa maknanya? Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya seorang yang beriman, dia harus mewujudkan kesabaran di dalam kehidupannya. Dan kesabaran yang dia wujudkan tersebut memerlukan kesabaran berikutnya. Jadi istilahnya tasalsul. Terus menerus sabar. Sabar yang pertama agar jangan sampai patah memerlukan sabar yang kedua. Sabar yang kedua ini agar jangan sampai patah memerlukan sabar yang ketiga. Jadi seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya. Maka salah besar kalau ada orang yang mengatakan sabar ada batasnya. Tidak ada. Sabar tidak ada batasnya. Batas kesabaran itu kata para ulama adalah kematian. Sabar tidak ada batasnya. Sabar itu seakan-akan suatu lingkaran. Sabar memerlukan kesabaran yang berikutnya. Kesabaran yang berikutnya ini agar tidak putus, tidak patah, memerlukan kesabaran yang berikutnya terus berputar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabar, kuatkanlah kesabaran. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kaum mukminin jalan menuju kebahagiaan, kemenangan dan keselamatan. Bahwa jalan yang menghantarkan kepadanya adalah membiasakan diri untuk bersabar. Bersabar bukan perkara yang mudah. Kita memerlukannya. Memang ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sikap dan sifat sabar. Ada juga yang tidak. Baik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sabar ataupun yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sabar, mereka harus apa? Harus membiasakan diri untuk bersabar. Yakni maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, memaksa diri untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci berupa perkara maksiat, bersabar ketika tertimpa musibah, bersabar di atas perkara perintah yang mungkin berat untuk dikerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan ini bukan perkara yang mudah. Bagi kita sebagai kepala keluarga, bapak-bapak akan merasakan dalam tanda kutip kesulitan mengajak keluarga kita sholat. Anak-anak terutama terkhusus. Saya memiliki 3 orang anak laki-laki. Ya, yang 3-tiganya ini usianya semuanya 12 tahun kurang. 12, 10, 8. Itu Masya Allah kalau subuh ini terutama. Itu banyak sekali dramanya untuk kemudian mengajak mereka sholat ke masjid. Betul? Nak bangun, nanti ya 5 menit lagi. Nak bangun, udah bangun, wudhu. Saya baru ngomong nak bangun, masuk kamar mandi sudah keluar. Kita lihat-lihat rambutnya nggak basah. Anak-anak ya Pak ya? Anak-anak. Wudhunya yang benar. Suara air kemudian udah keluar. Wudhu. Ayo pergi ke masjid. Kan kita khawatir masbuk ya Pak ya. Ayo pergi ke masjid, belum qomat ya. Tidur lagi kan. Memerlukan kesabaran. Kita merasakan itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita khususnya bapak-bapak, laki-laki, kepala keluarga, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ingat ya jemaah, nasihat buat saya pribadi dan Anda, bapak-bapak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Pemilik keluarga, yakni kepala keluarga, itu ayah. Maka kalau kemudian kita lalai di dalam memerintahkan anak kita, keluarga kita untuk sholat, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak main-main. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang kita jawab nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa engkau sibuk sholat sendiri, nggak membangunkan anak-anakmu untuk sholat? Kenapa engkau sibuk mengerjakan sholat? Lupa, lalai untuk mengajak anakmu sholat. Ini kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini. Berhubung perkara ini berat, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
bersabarlah di dalamnya. Bersabar. Bukan perkara yang mudah ketika mengerjakan ketaatan. Memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat, terutama keluarga, ini perkara ketaatan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fastabir alaiha. Bersabarlah di dalamnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kelengkapan dari pembahasan kita ini bisa Anda lihat di makalah tersebut. Ya, saya ringkas pembicaraan kita. Yang kedua, menjauhi dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Kita harus berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa. Dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, maksiat itu akan membawa pengaruh. Membawa pengaruh pada diri kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala sebutkan di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa 50 lebih pengaruh buruk dosa dan maksiat. Ada 50 lebih pengaruh dosa, pengaruh buruk dosa dan maksiat. Ini buku yang bagus sekali, Ad-Da' wa Dawa. Nasihat saya untuk saya pribadi dan Anda semua, pelajari buku tersebut secara rutin di hadapan seorang ustadz. Bagus sekali buku ini. Ada 50 lebih pengaruh buruk dosa dan maksiat. Kalau hanya satu saja pengaruh buruk dosa dan maksiat, itu pada hakikatnya harusnya membuat diri kita lari dari perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi sampai 50. Di antaranya adalah apa? Perbuatan dosa dan maksiat akan menutup hati. Yang dengan sebab itu hati tidak akan mampu merasakan kelezatan di dalam beribadah. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Begitulah hati mereka itu tertutup kata Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan dosa yang mereka usahakan. Al-Mutaffifin. Jadi apabila hati itu telah tertutup oleh perbuatan dosa, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah na'udzubillah min zalik, dia tidak akan mungkin bisa merasakan kelezatan beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan hati yang dipenuhi dengan perbuatan dosa, lalai di dalam bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Itulah hati yang menjadi keras seperti batu. Bahkan dia lebih keras daripada batu. Batu kalau diketok dia nggak bakal menjerit. Tidak bisa merasakan apa-apa batu itu. Batu itu tidak bisa merasakan apa-apa. Diketok, dibuang, dilempar, ditenggelamkan. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Perumpamaan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hati yang penuh dengan kemaksiatan, ternodai dengan sebab perbuatan dosa, itu keras seperti batu. Maka jemaah, kalau hati itu keras menjadi batu, kalau hati itu keras seperti batu, itu sumber keburukan. Hati yang keras seperti batu, maka dia tidak akan bisa merasakan kelezatan ibadah. Hati yang keras seperti batu, maka dia akan sulit menerima nasihat. Hati yang keras seperti batu, maka dia akan sulit kemudian untuk meneteskan air mata dengan sebab khusyuk beribadah. Hati yang keras seperti batu, dan seterusnya. Banyak efek buruk dari kerasnya hati. Saya punya tulisan, itu di footnote yang ke-9, saya punya tulisan berjudul Obat Kerasnya Hati. Jemaah, kalau makalah ini nanti di-share, ya amanat saya kepada Pak DKM, Pak Antes, Pak Samsul, dan yang lainnya untuk men-share makalah ini, betul? Itu link yang biru itu, kan ada dicetak biru itu kalau diklik langsung keunduh, insya Allah ta'ala. Langsung keunduh makalahnya dalam format PDF. Itu ada link-link biru itu ya. Itu langsung keunduh dalam format PDF. Ya. Laporkan kepada saya kalau linknya apa kadaluarsa. Tapi insya Allah ta'ala 2 pekan yang lalu ketika saya cek, tautan-tautan unduhnya masih berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Saya punya suatu tulisan yang berjudul Obat Kerasnya Hati. Iya.
Karena kerasnya hati ini pengaruhnya sangat buruk sekali terhadap seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau berkata, setiap kali dosa bertambah banyak akan bertambah rasa gelisah. Setiap kali dosa bertambah banyak maka akan bertambah rasa gelisah. Dan kehidupan paling pahit adalah kehidupan orang-orang yang dirundung kegelisahan dan ketakutan. Sedangkan kehidupan yang paling baik adalah kehidupan yang jauh dari kegelisahan. Ini betul jemaah. Kalau kemudian gelisah hati itu, apapun kenikmatan yang ada di hadapan kita tidak merasa nikmat lagi. Tapi kalau hati itu tenang, maka segala sesuatu akan dibawa mengikuti ketenangan hati. Kalau seandainya seseorang berakal melihat dan menimbang lezatnya maksiat, serta akibat berupa bentuk rasa takut dan gelisah, sungguh dia akan mengetahui sangat jeleknya keadaan serta besarnya kekurangan dia, dan seterusnya. Iya. Maka jemaah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, saya terhalang untuk mengerjakan sholat malam disebabkan satu dosa yang saya kerjakan. Bayangkan jemaah, Imam Sufyan Ats-Tsauri pada suatu malam sebelum sholat, sebelum tidur, dia yakni apa? Berazam, berkeinginan untuk mengerjakan sholat malam. Tidur dia, telah meniatkan di dalam hatinya untuk bangun agar bisa mengerjakan sholat malam, ternyata tidak terbangun, melainkan setelah terdengar azan subuh. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mencoba bermuhasabah. Apa sebab saya tidak terbangun? Padahal kemarin-kemarin, kalau saya meniatkan untuk bangun sholat malam, Allah Subhanahu wa taala bangunkan saya. Maka kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika bermuhasabah itu menjumpai dirinya bahwasanya apa? Oh, ada perbuatan dosa yang sempat saya kerjakan di kesempatan siang hari. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya terhalang dari mengerjakan sholat malam disebabkan dosa yang saya lakukan. Ini bentuk apa? Muhasabah yang sungguh sangat sempurna atas seorang hamba. Dia bisa tahu sebabnya dia tidak mengerjakan ibadah itu apa. Sebagian di antara kita ketika tidak mengerjakan ibadah, walaupun itu ibadah yang sunat, menganggap sesuatu yang biasa. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, kapan seseorang hamba kehilangan lezatnya ibadah, maka apakah apabila dia terjatuh kepada kemaksiatan? Ketika dia terjatuh kepada kemaksiatan, apakah dia akan merasakan hilangnya kelezatan ibadah? Kata Wahab bin Munabbih, bahkan dia akan kehilangan rasa kelezatan ibadah ketika hendak mengerjakan kemaksiatan. Betul jemaah, saya tidak sarankan kepada Anda, coba kita bayangkan seseorang yang pergi ke masjid. Dari rumah tujuannya untuk mencari sendal yang baik. Sendal yang bagus. Dari rumah tujuannya apa? Saya mau pergi ke masjid lah. Masjid mana? Babu Taubah. Kenapa Masjid Babu Taubah yang dipilih? Oh, ternyata di sana berdasarkan survei hari-hari saya banyak sendal-sendal yang bagus. Jadi dia sebelumnya survei terlebih dahulu ya. Sendal-sendal yang bagus. Jadi dia dari rumah itu tujuannya ke masjid bukan untuk sholat, tetapi hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang dari masjid mencari sendal terbagus dia bawa pulang. Kira-kira orang seperti ini akan merasakan kelezatan di dalam ibadah sholatnya atau tidak? Jawabannya tidak. Apa yang terjadi atas diri dia? Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia mengingat letak sendal itu di situ. Betul? Pikiran dia sudah letak sendal di sana. Setelah imam selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung bangun dia. Boro-boro dia mau zikir, dia langsung bangun. Dia langsung pergi menuju tempat sendal yang sudah dia incar. Langsung pakai, langsung kabur keluar pintu masjid. Keluar halaman. Tanpa sempat menoleh ke belakang. Karena khawatir nanti ada, itu sendal saya.
Apakah orang yang seperti ini akan merasakan kelezatan di dalam ibadah sholatnya? Jawabannya tidak. Karena dia sudah meniatkan untuk mengerjakan kemaksiatan. Maka kata Wahab bin Munabbih, seseorang akan kehilangan rasa kelezatan beribadah bahkan ketika dia hendak mengerjakan kemaksiatan. Lihat jemaah, betapa pentingnya kemudian kita ini menjauhkan diri semampu kita dari perbuatan dosa besar juga dosa kecil. Adapun yang ketiga, meninggalkan makan dan minuman, berbicara dan memandang yang berlebih-lebihan. Ini yang ketiga. Bukan berarti tidak boleh makan, bukan berarti tidak boleh minum, tidak boleh bicara, tidak boleh bergaul. Bukan. Boleh, akan tetapi sesuai dengan kadar keperluannya, kadar kepantasannya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, di dalam bab sholat malam, Imam Ghazali sebutkan di antara hal yang bisa membantu seorang hamba untuk bisa menegakkan sholat malam, yakni apa? Jangan makan berlebihan sebelum tidur. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya perkara yang paling bagus, kata Rasulullah, ausatuha, yang pertengahan. Enggak kurang, juga jangan berlebihan. Bayangkan jemaah apabila kita ini seseorang yang banyak bicara, na'udzubillah. Ya, kita ini adalah orang yang banyak apa? Banyak memandang. Apa yang enggak perlu kita lihat? Apa yang enggak boleh kita lihat? Kita banyak makan. Maka apa yang terjadi? Orang yang banyak makan, biasanya kemudian banyak memerlukan waktu untuk istirahat. Tidur, badannya lemas. Ya karena yakni tubuhnya mengolah makanan tersebut. Orang yang banyak bicara, maka kemudian di benaknya akan, ketika misalnya dia mengerjakan sholat, di benaknya akan terputar pembicaraan-pembicaraan yang tadi. Apalagi kalau sampai kepada tingkatan suka berdebat. Na'udzubillah, ada orang yang suka berdebat ini ya. Maka ketika takbir Allahu Akbar, bukannya dia merasakan nikmatnya membaca Al-Fatihah, dia susun bantahan untuk mendebat orang yang tadi. Bayangkan coba. Kalau si fulan ngomong ini, saya bantah dengan ini. Kalau si fulan ngomong ini, saya bantah dengan ini. Ini lagi sholat. Kurangi, yakni banyak makan, banyak minum, banyak memandang, dan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam masalah ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka berkata sebagian ulama, ketenangan hati ada pada sedikitnya dosa, istirahatnya perut pada sedikitnya makan, istirahat lidah ketika sedikit berbicara. Bishr bin Al-Haris mengatakan, dua hal yang akan mengeraskan hati. Kalau hati keras, lalu bagaimana dia bisa merasakan kelezatan ibadah? Dua hal yang akan mengeraskan hati, terlalu banyak bicara dan terlalu banyak makan. Adapun yang keempat, hendaknya seseorang ketika beribadah, dia menghadirkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hadirkan ini. Dia hadirkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia hadirkan bahwasanya ibadah ini adalah di antara bentuk, ya, di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada hadis, ya, yang panjang yang Anda bisa lihat. Kemudian ketika menjelaskan hadis tersebut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, bahkan ibadah kepada Allah, makrifat, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid, dan syukur kepadanya adalah sumber kebahagiaan hati setiap insan. Itulah kelezatan tertinggi bagi hati. Kenikmatan terindah yang hanya akan diraih oleh orang-orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang beribadah. Seakan-akan engkau melihat Allah, kata Rasulullah. Andai kata engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah Maha melihatmu. Hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang beribadah. Yang kelima, dan ini ya yang terakhir saya sampaikan di makalah tersebut,
tetapi mungkin bukan kiat yang terakhir. Apa yang saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 itu yang Allah mudahkan bagi saya. Mungkin ada yang lain selain yang 5 ini. Yang kelima, hendaklah seorang hamba merasakan bahwa ibadah yang dia kerjakan, betapapun sulitnya, itu tidak akan hilang, tidak akan sirna. Bahkan kalau dia mengerjakan ibadah tersebut, betapapun sulitnya, dia warnai dengan keikhlasan, dia cocoki tuntunan sunnah Rasulullah, maka pahalanya akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah, ini motivasi yang paling kuat di antaranya agar kita beribadah. Ketika kita beribadah, kita hadirkan perasaan bahwasanya ibadah kita ini, kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan musnah, tidak akan pupus, tidak akan hilang. Bahkan ganjaran pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia beribadah, misalnya sholat, dia hadirkan perasaan seperti ini, dia akan serius beribadah sholat tersebut. Iya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 sampai dengan 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Maka siapa yang merasakan bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah, maka pada hakikatnya dia tidak peduli. Dia tidak peduli kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Kalau dia merasakan ini, menghayati ini dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak peduli betapapun sulitnya ibadah yang dia kerjakan, karena itu memang tugas saya. Karena itu sudah memang tugas saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan saya untuk beribadah kepadanya. Maka dia tidak peduli betapapun sulitnya ibadah yang dia kerjakan. Dan bersamaan dengan itu dia akan bersemangat ketika membayangkan bahwasanya ibadah yang sedang dia kerjakan itu ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-112. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dalam keadaan dia beriman, maka dia tidak khawatir terhadap perlakuan yang tidak adil kepadanya, dan dia juga tidak khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala menzoliminya. Siapa yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan khawatir terhadap perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan juga dia tidak khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menzolimi dirinya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, mengatakan bahwa makna manisnya iman adalah kelezatan di saat melakukan ketaatan dan sanggup menanggung beban kesulitan demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sanggup menanggung beban kesulitan. Ini orang yang beriman. Bukan berarti orang yang beriman kemudian jalannya itu pasti mulus. Ada kesulitan di sana sini. Tetapi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, maka dia akan sanggup atau berusaha untuk menanggung beban sulit atas konsekuensi keimanan yang ada pada dirinya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk menyampaikannya, menyusunnya. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, 5 tersebut bukan pembatasan, tetapi itulah yang Allah mudahkan bagi saya. Maka sebagaimana yang saya katakan di awal, ketika saya menyampaikan materi ini dan atau menyusun makalah ini, bukan berarti saya telah sampai kepada derajat telah merasakan kelezatan ibadah. Tetapi ini salah satu di antara bentuk bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain wajib saling memberi nasihat. Muslim itu saling menasehati. Adapun orang-orang munafik, memang sikap mereka suka berkhianat dan membiarkan kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Adapun kelengkapan dari makalah tersebut silahkan Anda baca. Apa yang saya sampaikan tadi adalah apa yang saya ringkas dari makalah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan.
Alhamdulillah telah selesai pembahasan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga dapat kita ambil pelajaran dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada jemaah untuk bertanya dan dipersilakan untuk satu orang penanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ada pertanyaan. Kalau misalkan sholat ini kan biasanya kan orang-orang itu kayak baca Al-Fatihah sama baca doa gitu kan udah Baca apa? Baca apa? baca doa sholat dan begitu baca Al-Fatihah gitu kan kayaknya otomatis gitu ya Ustadz. Jadi kayak biasanya itu orang-orang kalau sholat tuh sambil kepikirannya itu kan kemana-mana lain-lain gitu. Nah terus baiknya itu biar bisa sholatnya khusyuk itu pikirannya tuh yang baik tuh apa nih Ustadz? Iya. Apa yang ditanyakan oleh teman kita itu, saudara kita itu, memang itu kenyataannya pada diri kita. Bahwasanya ketika kita sholat itu seakan-akan sesuatu yang otomatis. Seakan-akan mesin yang dipencet, robot yang dipencet, dari takbir sampai salam bergerak begitu saja. Itu kalau ada sesuatu yang mesti dikeluhkan, diantaranya itu jemaah. Sholat kita ini harusnya kita keluhkan gitu loh, kualitas sholat kita ini. Jadi seakan-akan kita ini robot yang dipencet, takbir, berhenti sampai salam. Ini permasalahan serius pada diri kita, saya lah minimal ya. Makanya jemaah bukan menjadi sesuatu yang mengherankan kalau dikatakan bahwasanya Indonesia ini negara muslim yang terbesar di muka bumi, tetapi bersamaan dengan itu, ya masih juga banyak yang namanya pelanggaran, semisal korupsi dan yang lainnya. Sebabnya beraneka ragam. Saya tidak menyebutkan sebabnya apa, karena aturan kita yang memang sengaja didesain supaya orang mampu korupsi. Itu bukan urusan saya lah. Kalau ada yang seperti itu, hendaklah orang-orang yang mengatur negara ini bertakwa kepada Allah. Tetapi sebabnya, bahwasanya seseorang muslim yang dia mengerjakan sholat, dia baru sampai kepada tingkatan mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji atas orang-orang yang menegakkan sholat, maka sholat tersebut akan menimbulkan kesan dan berefek kepada dia mampu meninggalkan perbuatan keji lagi munkar. Kan begitu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Lalu kenapa ada orang yang sholat, tapi kemudian juga berbarengan dengan itu dia korupsi? Apa yang salah? Yang salah apakah syariat sholatnya? Tidak, syariat sholatnya sempurna betul. Tetapi dia belum mampu mengerjakan sholat secara sebenar-benarnya. Di antaranya adalah apa? Sholatnya kosong dari pemaknaan. Hanya dalam tanda kutip ritual sehari-hari yang kosong dari pemaknaan. Tidak mengerti apa yang dibaca. Tidak memahami kemudian mengapa takbir mengangkat tangan berbarengan dengan itu diucapkan kalimat Allahu Akbar. Kenapa kemudian bagian terakhir dari sholat salam. Assalamualaikum. Kenapa seseorang yang sujud itu kan terendah di dalam keadaan diri kita, betul ya? Bayangkan ya. Kalau kita berdiri, pala kita masih di atas. Ruku, pala kita masih di atas. Kalau sujud, itu sudah paling rendah. Siapapun Anda, baik Anda yang tingginya, maaf ya, saya bukan hendak body shaming, bukan ya. Baik Anda yang tingginya 1,4, ataupun Anda yang tingginya 2,1 meter, kalau sujud, sama semuanya. Kepala letaknya. Betul? Tapi kalau berdiri, jemaah, beda itu. Yang 2,1 jelas lebih tinggi daripada yang 1,4 kalau berdiri. Tapi kalau sujud semuanya sama. Kenapa di dalam ibadah sholat ada sujud? Yang sujud seperti itu terkadang dijadikan olok-olokan oleh orang-orang kafir. Ini apa-apaan kepala mulia-mulia kok ditaruh di tanah? Ini saya pernah melihat itu ada meme seperti itu.
Coba. Ini kan harusnya juga mendatangkan pertanyaan kepada kita. Kenapa kok ada ibadah? Bentuk ibadah di dalam sholat sujud. Kenapa nggak berdiri aja dari awal begitu ya? Berdiri aja dari awal sampai akhir gitu kan, berdiri aja. Atau udahlah gak usah ruku, gak usah sujud, duduk aja lah seperti ini gitu kan. Ya sholat sambil duduk boleh atas orang-orang yang tidak mampu lagi, betul. Tetapi hukum asal sholat kan seperti itu tadi. Dan coba jemaah, di antara doa ketika sujud, yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Lo orang itu lagi sujud itu, kedudukan yang paling rendah, kepalanya nempel ke bumi. Di mana bumi ini sebelumnya baru diinjak orang. Bayangkan coba Anda sujud nih, sujud di karpet, betul? Karpet itu sebelumnya, sebelum Anda letakkan kepala Anda di sana, itu sudah pernah diinjak orang. Konsekuensinya kan begitu, kok begitu? Kenapa ketika seseorang itu sujud, yang paling rendah keadaannya, dia malah membaca doa Maha Suci Allah yang paling tinggi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian harus kita gali. Saya isyaratkan, ada buku-buku yang menjelaskan masalah ini. Yang paling tua, Allahu a'lam bishawab, adalah buku yang disusun oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad punya namanya Kitabus Shalah. Imam Ahmad penyusun musnad. Kemudian juga ada ulama belakangan yang menulis, misal Imam Ibnu Qayyim. Mereka bukan cuma sekedar dalam tanda kutip sholat itu dimulai dengan takbir, baca iftitah, kemudian Al-Fatihah, terakhir salam, bukan itu. Tetapi sampai kepada rahasia-rahasia di balik bacaan dan gerakan sholat. Ini buku bagus sekali. Nah, supaya dalam tanda kutip kita tidak dalam tanda kutip otomatis sholatnya seperti robot, coba belajar seperti itu. Ketika kita takbir, maka kita mengetahui kenapa kita takbir. Kenapa mengucapkan Allahu Akbar. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, sholat itu nggak sah Pak. Dalam mazhab apapun tidak sah sholat kecuali dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, apalagi mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Apalagi mazhabnya Imam Syafi'i. Yang kata Imam Ahmad, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan Allahu Akbar, maka sesuatu selain Allah itu nggak besar. Kecil. Maka jangan sampai sesuatu yang kecil, itu Anda bawa-bawa di dalam sholat Anda. Kadang-kadang kemudian kita sholat masih mikirin yang lain-lain ya. Padahal di awalnya kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seharusnya jangan kita bawa-bawa selain sholat di dalam sholat kita. Yang harus kita bayangkan, yang harus ada pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Ini saya mengisyaratkan saja dan ini bagus sekali ya, mungkin teman-teman bapak-bapak di sini mengadakan daurah dengan asatizah yang lain untuk kemudian mempelajari rahasia gerakan maupun bacaan salat. Allahu a'lam. Ya. Pak, untuk satu pertanyaan lagi. Boleh dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Mohon pencerahannya mengenai surat At-Taha 112 tadi. Gimana Pak? Surat apa? At-Taha 112. Yang ada di halaman yang berapa terakhir, tadi? Di halaman berapa nih? 12 Ustaz, yang terakhir Ustaz. Iya. Lalu apa Pak? Itu sepertinya salah ya Pak ya? Salah itunya, salah apanya? Apa gimana Pak? Enggak, jadi pertanyaan gini. Ya artinya kan barang siapa mengerjakan amal saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Betul. Dan tidak pula akan pengurangannya. Pengurangan haknya. Nah, seperti kita lihat ada banyak orang yang insya Allah ya kita memang melihat lahirnya ya melakukan amal-amal soleh yang banyak, termasuk ustadz yang ya kita ketahui lah yang sekarang lagi yang kita ketahui bersama itu, insya Allah banyak melakukan amal soleh. Tapi kan sepertinya tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
gitu kan. Nah ini mohon pencerahannya ini Iya. adilnya ini yang bagaimana kita. Bagus Pak Terima Samsul. kasih. Jazakallah khair. Pertanyaannya bagus sekali. Siapa yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan dia beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Kalau kemudian dicermati surat Toha ayat ke-112 tersebut, di sana ada lafaz apa? Waqad khana man hamala zulman zalim. Dia tidak khawatir untuk dizolimi, betul ya? Dia tidak khawatir diperlakukan secara zolim. Seingat saya, di majelis kita ini juga, saya pernah membahas siapakah yang paling zolim di sisi Allah. Betul? Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah, perkataan siapa yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil kepadanya, dan tidak khawatir pula akan pengurangan haknya, yakni dizolimi. Yakni maksudnya tidak adil dan dizolimi di sini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah menuntut keadilan di muka bumi ini terkadang bisa, kebanyakannya tidak bisa. Menuntut keadilan di muka bumi ini dengan seadil-adilnya terkadang bisa, terkadang tidak bisa. Tetapi keadilan yang sempurna tanpa dizolimi sedikit pun juga itu berasal dan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya begini, andai kata ada seseorang, orang ini adalah orang yang apa? Yang soleh, orang yang beramal dengan amal yang baik. Kemudian ternyata di muka bumi dia dizolimi. Yang menzolimi dia ini kan orang lain, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita merujuk kepada pembahasan kita yang telah lalu, siapakah yang paling zolim di sisi Allah? Sumber kezoliman itu yang pertama bisa manusia kepada manusia yang lain. Bisa kita menzolimi diri kita sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menzolimi hambanya. Maka perkataan dia tidak akan khawatir terhadap perlakuan yang tidak adil dan kezoliman. Ini dia tidak akan khawatir bahwasanya Allah tidak adil kepada dirinya atau menzoliminya. Tetapi kalau kemudian dia melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya, ternyata di sana ada orang yang tidak adil kepada dirinya atau menzolimi dirinya, ya, maka seharusnya hamba yang seperti ini bersabar dan menuntut haknya keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keadilan yang sempurna di muka bumi ini tidak ada. Memang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan keadilan yang sempurna itu hanya di akhirat kelak. Agar kenapa? Agar kaum muslimin merasakan sebenar-benarnya bentuk keadilan. Tidak ada kezoliman sama sekali. Maka jemaah, kita merujuk kepada sosok yang paling sempurna saja. Kurang apa Rasul kita, Nabi kita? Beliau adalah orang yang beramal soleh. Beliau adalah orang yang beriman. Tetapi apakah ada yang menzoliminya? Ada? Ada. Beliau sosok yang paling sempurna. Tidak kita ragukan lagi. Beliau orang yang beramal soleh. Keimanannya paling kuat. Tetapi apakah ada yang menzoliminya? Ada. Siapa yang menzoliminya? Musuh-musuhnya. Yang ngelemparin batu lah. Yang ngelemparin, maaf ya, kotoran. Tetapi apakah itu berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menzolimi Rasulnya? Tidak. Maka makna dia tidak khawatir. Yakni dia tidak akan khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan kebaikannya. Dan dia tidak bakal khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim dengan tidak memberikan ganjaran pahala atas keimanan dan ibadahnya. Adapun manusia menzalimi manusia yang lain, maka itu perkara yang memang mengalir di dalam kehidupan manusia. Allahu a'lam bishawab. Ya, begitu Pak Samsul. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Satu lagi saja. Untuk terakhir mungkin Pak, Di mana itu? belakang Pak. Masya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah surat Al-Maun Ustaz ya. Apa Pak? Al-Maun. Al-Maun. Iya, ayat 4. Ada ininya korelasinya dengan kodo dan kodar. Ada seseorang yang istilahnya perbuatannya baik terus tapi emang kodarnya dia masuk neraka gitu. Akhirnya dia tercebur juga padahal dia udah melaksanakan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan Bapak ini bagus sekali. Apakah mungkin seseorang yang berbuat baik sepanjang hidupnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka? Maka sebelum kita menjawab pertanyaan ini, begitu kan inti pertanyaan Bapak ya? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka seseorang yang mengerjakan perbuatan baik sepanjang hidupnya? Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, yang pertama, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku bagi manusia. Dan yang kedua, ini insya Allah Ta'ala kita maklum ini, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku bagi manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari sifat zalim. Tersucikan dari sifat zalim. Dan di antara keyakinan seorang muslim, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti di baliknya ada hikmahnya. Baik hikmah tersebut diketahui oleh kita ataupun tidak kita ketahui. Iya kan? Contoh pandemi kemarin ini, bahkan sampai sekarang masih ya, itu ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak zalim atas perbuatan tersebut. Baik hikmahnya kita ketahui ataupun hikmahnya tidak kita ketahui. Setelah kemudian kita menetapkan dua perkara ini, qada dan qadar, yakni wajib beriman kepada takdir qada dan qadar. Dan yang kedua, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya, baik kita ketahui hikmahnya ataupun tidak. Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menzolimi hambanya, baru bisa kita jawab pertanyaan Bapak tadi. Apakah mungkin seseorang yang beramal dengan amal-amal kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka? Jawabannya mungkin. Loh kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak adil dong. Maka jawabannya Allah Maha Adil. Di mana letak keadilannya? Orang ini kan beramal dengan amal-amal kebaikan sepanjang hidupnya. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka? Di sana ada hadis Abdullah bin Mas'ud yang menjawab masalah ini. Apa kata Rasulullah ketika menjelaskan tentang keadaan seseorang? Wa ya'malu bi a'mali ahli jannah. Hatta bainahu wa bainal jannah zira'. Ada seseorang yang beramal dengan amal-amal penduduk surga. Hingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Dekat sekali. Jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal 1 jengkal. Yakni tinggal masuk aja, loncat aja ke surga itu. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas hamba ini telah ditetapkan sebelumnya. Wa ya'malu bi ahmali ahlin nar fayadkhuluha. Dan menjelang kematiannya, dia mengerjakan amal-amal penduduk neraka, na'udzubillah min zalik, dia masuk ke dalam neraka. Bayangkan, ada seseorang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amal kebaikan, tinggal hanya 1 jengkal jarak dia dengan surga, tetapi dia tidak mati di atas husnul khotimah, dia mati di atas su'ul khotimah, maka batalah ganjaran amal pahalanya yang sebelumnya. Di sini juga saya pernah bahas, seingat saya, hal-hal yang membatalkan amal. Betapa banyak amal orang-orang yang mengerjakan kebaikan sepanjang hidupnya, tetapi di penghujung hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Imam Ibn Rajab mengatakan, bisa jadi orang ini mengerjakan kebaikan sepanjang hidupnya, tetapi tidak ikhlas. Nampaknya soleh dari luar, tetapi di dalam hatinya muncul keburukan. Ada sikap munafik, tidak ikhlas, riya, dan seterusnya. Hikmahnya itu. Apakah mungkin? Mungkin. Maka ini menjadi cambuk bagi kita. Yang pertama, jangan pernah berpuas diri. Kita bersyukur kepada Allah, kita mengisi hidup kita di atas ketaatan. Tetapi terus-menerus berusaha untuk taat. Sampai kematian menjemput kita. Dan senantiasa kemudian memperbaiki niat. Agar ikhlas beribadah kepada Allah. Menjauhkan syirik, riya, dan yang semisalnya. Begitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian pagi ini kita akhiri, kami mengajak jamaah semua untuk menghadiri pengajian yang insyaallah akan diadakan pada ba'da subuh hari Sabtu tanggal 27 Syawal 1443 Hijriah atau pada tanggal 28 Mei 2022 dengan pemateri Ustadz Badrul Tamam dengan tema memadukan syukur dan istighfar, dan pada Ahad ba'da subuh tanggal 28 Syawal
1443 Hijriah atau 29 Mei 2022 dengan Ustadz Muhammad Subhan dengan tema membahas Asmaul Husna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.